Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ananda kelas 11 IPA 8 pada hari ini, hari Rabu tanggal 3 ya. Tanggal 3 Agustus 2022. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang modul monitoring assessment yang ketiga. Pada yang ketiga ini masih sekitar keorganisasiannya dulu atau perusahaannya dulu yang kita buat. Barulah mulai minggu depan kita akan masuk ke produknya. Jadi pada modul monitoring assessment yang ketiga ini, capaian pembelajarannya adalah pembentukan perusahaan PT Mas kelas masing-masing ya. Untuk itu Ananda, silakan ininya dibagikan terlebih dahulu. Baik, semuanya lihat lembarannya yang halaman pertama, visi dan misi. Ananda sekalian, di dalam membentuk sebuah perusahaan, khususnya umumnya organisasi apapun, perusahaan itu kan sebuah organisasi apapun, maka wajib adanya visi dan misi. Visi adalah vision, pandangan ke depan, jangka panjang. Bahkan jangka panjangnya ya bisa saja biasanya paling tidak 15 tahun ke depan, 25 tahun ke depan ya, atau bahkan sampai diwariskan ke anak cucu. Hanya saja kalau ini kan bisa, visi misi bisa berubah. Oleh karena itu tidak ada yang istilahnya seumur hidup visinya itu. Paling tidak 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Oke. Sepanjang antum hidup, perkiraan, misalnya sampai antum usia 60 tuh ingin bagaimana, di usia antum 70 tuh ingin bagaimana. Begitu loh Ananda sekalian. Namun demikian, ya menyesuaikan nantinya. Sekarang ini antum harus paham dulu, visi itu apa? Ya, cita-cita. Ya, coba antum lihat di sini. Visi, gambaran besar, tujuan utama, cita-cita suatu perusahaan. 2, cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke masa depan ya, berorientasi ke masa depan, futuristik. Kemudian yang ketiga, visi itu serangkaian kata yang menunjukkan impian atau cita-cita yang ingin dicapai ya, impian, cita-cita yang dicapai. Yang keempatnya, dirumuskan dengan kalimat yang jelas, padat, dan fokus pada satu tujuan. Jangan panjang-panjang. Oke. 5. Nah, setelah ada pengertian baru contoh. Ini contoh visi sekolah kita. Jadi abadi sekalian, hari ini mensosialisasikan visi SMA Negeri 8. Jika ada tamu bertemu dengan antum dan menguji, nak, coba sebutkan visi SMA Negeri 8. Antum wajib hafal. Karena ini singkat. SMA N8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas. Ini visi sekolah kita. Renungkan oleh antum beberapa, ya 1 menit, antum harus sudah hafal. SMA N8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas.
Setelah itu coba antum bayangkan apa makna yang tersirat dalam kalimat tersebut. Berarti yakin antum akan bisa menjabarkan masing-masing. Belum disuruh Ali, tapi bolehlah Ali, nggak apa-apa. Silakan Ali. Ali itu Abi selalu sampaikan dengan kalimat jangan kalah oleh Ali. Itu Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jawabkan dulu itu. Jadi maksud dari SMAN 8 Pekanbaru Sekolah Rongol Generasi Emas adalah visi dari SMA 8 adalah ingin menjadi sekolah panutan, sekolah yang ingin membuat generasi-generasi emas yang akan menjadi role model untuk generasi-generasi selanjutnya yang mendatang, untuk generasi-generasi yang mendatang. Oke. Antum udah pernah baca ini belum sebelumnya? Belum. Baru sekarang. Dasar loh Ali. Hebat Ali. Di mana abadi hebatnya? Ada satu kata yang orang walaupun panjang lebar menjelaskan, tapi kalau nggak ada, kadang-kadang tidak ada pokok pikirannya. Kalau Ali tadi sudah ada pokok pikirannya, satu kata aja, yaitu apa? Panutan. Role model itu panutan. Role model itu adalah contoh. Hebat, ya. Oke, terima kasih Ali ya. Tapi jangan sering-sering. Berarti belum selesai misalnya. Kalau sekarang ya oke. Kemudian ada indikator visinya, unggul, akademis, dan non akademis. Itu indikator. Artinya visinya menjadi role model generasi emas. Mana indikator? Mana petunjuknya? Mana dalilnya? Apa petunjuknya bahwa dia itu sebagai role model? Ya, sebagai sekolah role model. Yaitu harus unggul. Unggul dalam apa? Selama ini terus terang saja Ananda lebih menonjol unggulnya di akademis. Tetapi setelah ada khususnya setelah ada PKWU, itu merupakan PKWU salah satu nilai filosofisnya menurut Abati adalah siswa yang memiliki jiwa wira dalam segala hal, karena belum tentu sukses selalu di dalam akademik, belum tentu harus sukses di dalam non akademik. Gitu loh Ananda ya. Ekstra kurikuler misalnya. Tetapi ekstrakurikuler yang membawa antum, yang menginspirasi antum untuk sukses di non akademik. Begitu Ananda sekalian. Misi sekarang. Misi itu apa? Misi itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi. Untuk menjadi, misalnya, ini contohnya ini dulu ya, karena sambil sosialisasi ya berarti. Contohnya adalah visi SMA Negeri 8 Pekanbaru yang tadinya panjang ya. Ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah Abadi rumuskan dan sudah disahkan ya. Di tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi SMA N8 Pekanbaru, sekolah role model generasi emas. Generasi emas itu apa Abati? Panjang di sini ya, panjang sekali. Abati sudah membuat penjabarannya. Yang jelas filosofi generasi emas itu satu. Sebentar lagi 77 tahun Republik ini lahir Ananda. Dan sudah 77 usia manusia. Kalau usia manusia ya sudah bukan dewasa lagi, sudah tua. Menjelang 100 tahun, 22 tahun lagi. Siapa yang akan menghuni Republik ini? Antum. Antum itu sedang benteng-bentengnya, sedang gagah-gagahnya di usia-usia 40-an. Nasib Republik ini apakah masih eksis atau sudah hanya tinggal nama? Ada di tangan antum, Ananda. Ya. Ada di tangan antum. Yang menentukan hitam putihnya Republik ini di tangan generasi antum. Generasi apa? Generasi emas.
yaitu 100 tahun Republik Indonesia merdeka. Hanya itu Abati tidak, ada sampai 5 landasan filosofi yang Abati gali. Itu baru 1 di antaranya. Oke. Masih ada 4 lagi kalau Abati jabarkan. Tapi sekarang kita fokus dulu ke sini. Kemudian yang kedua, apa misi itu? Penjabaran visi. Ingin menjadi role model unggul di dalam akademik dan non akademik tuh bagaimana caranya? Ya, belajarnya disiplin misalnya. Masuk, kemudian masuk jangan pikirannya kemana-mana, fisiknya ada di sini, lahiriahnya ada di sini, pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Apalagi guru masuk, antum ngobrol. Oke. Tapi ini adalah visi. Nah, nanti antum membuat visi perusahaan antum, gitu. Dan misi perusahaan antum. Dan itu fokusnya pada hari ini. Dan seterusnya antum baca. Ya, terlalu panjang kalau Abati jelaskan. Tetapi kalau Abati baca sepintas, bolehlah mengembangkan. Visi. Penjabaran sebuah visi. Oke, langkah-langkah untuk mencapai visi. Itu adalah misi ya. Kemudian visi itu bagaimana? Ditulis dengan 1 atau beberapa kalimat jelas untuk mencapai visi. Jadi dikalimatkan. Tapi kalau misi itu panjang, atau jangan terlalu panjang, tetapi boleh beberapa kalimat. Sekarang contoh. Misi SMA Negeri 8, Abati kasih nama Pancareka, Panca 5. Reka usaha, 5 usaha untuk mencapai visi tersebut. Yaitu yang pertama ketakwaan, kedua keilmuan, ketiga keteladanan, keempat kewirausahaan, kelima kesejahteraan. Kewirausahaan Abati masukkan. Ananda, ini visi misi SMA 8 ya, jangan lupa. Bukan Abati reka-reka sekarang untuk antum, bukan. Ini adalah sudah sah. Di 5 tahunan yang lalu lah, entah 4 barangkali 4 tahunan. 1, ini ada 5 kan? Nah, Abati kalimatnya begini nih, kan ini beberapa kalimat aja, pendek-pendek, ini tidak terlalu panjang. Ketakwaan, itu yang 1 itu, membina sivitas akademika menjadi pribadi dan generasi religius. Harus hafal, bagusnya. Tapi yang paling harus hafal itu adalah secara kalimat adalah visi, tidak boleh kurang 1 kata pun. Tapi kalau misi, antum boleh, apa misi SMA Negeri 8 yang pertama? Ketakwaan, gitu. Religiusitas, membina antum supaya memiliki jiwa yang religius. Antum coba keliling ke SMA negeri di Pekanbaru, ada nggak yang masjidnya semegah ini? Oke. 2. Mengembangkan profesionalitas mengembangkan profesionalisme PTK. PTK itu pendidik dan tenaga kependidikan untuk membangun generasi intelektual. Jadi yang kedua, apa tadi? Yang kedua keilmuan. Yang kedua keilmuan, intelektual. Yang ketiga keteladanan, mewujudkan filosofi ingarso sungtulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayan. Siapa yang apa artinya atau yang tahu artinya siapa? Ingarso singtulodo. Kalau antum di depan harus jadi pemimpin, harus jadi teladan. Kalau antum di depan tuh, ketua kelas harus jadi teladan, dirut harus jadi teladan. Beri semangat, bukan menggembosi. Setelah dirut apa? Deputi, manajer. Antum itu dilatih harus menjadi teladan, Ananda. Itu yang dimaksud dengan ingarso sungtulodo. Artinya berikan.
teladan yang baik. Ing madio mangun karso. Kalau di tengah madio bersama-sama, maka jalin kerjasama, kebersamaan. Jangan gontok-gontokan di antara antum. Kemudian tutwuri handa yani. Apa tutwuri handa yani? Kalau apa? Di belakang. Yes, kalau antum sebagai pemimpin di belakang kasih dorongan yang positif. Jangan menggembosi atau jangan yang sifatnya menghancurkan semangat orang lain. Ini Ananda ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat yaitu generasi emas yang memiliki karakter kewirausahaan. Anak masuk, lewatnya dimasukkan kewirausahaan. Ya. Apa itu? Mengembangkan budaya sosiopreneur, membentuk generasi peduli dan mandiri. Sosiopreneur. Antum di bidang sosio itu pergaulan apa saja, aspek kehidupan apa saja, tapi di dalamnya ada entrepreneurship, kewirausahaan. Sekarang antum bisa lakukan sebenarnya. Contoh, begitu abati Ananda untuk supaya ini rapih maka perlu ada apa? Pakai apa? Map harusnya muncul. Teman-teman, biar saya yang mengadakan pengadaan map. Yang model mana? Model ini atau model ini? Atau ada 3 model. Antum mau yang mana? Yang model ini harganya sekian, yang model ini harganya sekian. Seperti itu bagusnya Ananda. Ya. Itu sosiopreneur di antaranya. Membantu teman-temannya, nggak perlu pergi cari-cari, waktu habis, tenaga habis, ya keringetan pula. Ya. Tapi udah di sini aja tenang. Dia pergi ke sana pun harganya segitu juga. Tapi yang mengusahakannya wajib hukumnya punya keuntungan. Caranya bagaimana? Kerjasama dengan atau cari grosir atau kerjasama dengan vendor penyedia. Bang, saya mau beli banyak nih. Korting berapa? Insya Allah barang 10% mah di korting Anda. Ya. Satu itu. Yang kedua, teman-teman, ini harganya 5.000. Tapi saya minta misalnya 1.000 perak upah saya untuk pergi. Why not? Pasti banyak yang mau. Apalagi hanya 500 perak. Dapat dari sana, dapat dari sini. Itu sosial. Itu contoh aja Anda. Contoh aja. Antum juga kadang-kadang kehabisan pulpen, antum juga kadang-kadang kehabisan pensil penghapus. Kenapa tidak di lokal ini ada yang kreatif seperti itu? Abati bagaimana guru-guru? Ya, siapa sekarang yang perlu pulsa sama siapa? Ibu Apni khusus, ada bidangnya. Semua ke Ibu Apni kimia. Pada datang, tolong pulsa 100.000, tolong pulsa. Itu sosiopreneur guru juga. Yang perlu buah-buahan, Ibu Rosmaisa. Abi juga kemarin ada beli pisang nih, senang, pisang tanduk. Coba kalau bayangkan kalau Abi itu kan kesukaan banyak dan berebut anak-anak. Ini ada pisang tanduk, berebut. Harga nggak nawar-nawar lagi. Karena bayangkan kalau pergi mana waktunya, tenaganya, itu sosiopreneur anak-anak. Yang perlu tiket ada Ibu Elia, tiket pesawat. Perlu tiket, oh ya, kemana? Sosiopreneur begitu. Kembangkan Anda. Sosio itu apa? Sosial kita, membantu. Tetapi ada lebihnya juga untuk kesejahteraan. Sejahtera untuk siapa? Untuk semuanya. Loh kan saya beli, apa sejahteranya? Antum tidak perlu pergi, tidak perlu berkeringat, tidak perlu menghabiskan waktu, tidak perlu milih-milih.
Makanya ditulis yang kelima, kesejahteraan oleh Abati. Membangun sarana dan prasarana serta jiwa dan raga warga sekolah untuk terwujudnya generasi sejahtera. Sejahtera itu bukan secara fisik saja, makanya jiwa dan raga. Antum jadi pemimpin harus sejahtera, jangan tertekan bawahannya itu. Bahkan kalau terlibat hukum, bantu. Itu yang disebut advokasi, bukannya malah ditekan, digembosi. Gitulah Anda ya. Tanamkan karakter-karakter ini Anda. Inilah yang Abati rumuskan visi dan misi SMA Negeri 8. Dari yang tadinya susah, panjang, ya susah. Dikasih waktu berapa menit pun nggak hafal-hafal. Kalau ini kan bisa. Harus begitu. Kalau ada yang nanya, ada datang tamu. Apalagi dari departemen dari mana. Dipanggil, nak, kelas berapa nak? Kelas 11. Ya. Lihat Anda. Antum Pak, biasanya di sekolah-sekolah lain dipampang. Di sini juga dipampang kan, ada tuh di sana. Kadang-kadang di depan, besar, visi misinya itu. Oke. Apa visi SMA Negeri 8? Iya, ini maksudnya harus hafal kalau ditanya. SMA N8 Pekanbaru, SMA N8 Pekanbaru, role model generasi emas. Dan tidak boleh SMA Negeri 8, nggak boleh. SMA N ya SMA N gitu, harus pas. Iya. Kenapa Abati nggak SMA Negeri supaya singkat? SMA N 8. Pekanbaru. Kenapa Abati Pekanbaru? Sebab ada yang hebat di Jakarta juga SMA N 8 juga. Di Bandung juga hebat SMA N 8 tuh. Terkenal. Hebat-hebat. Jadi SMA N 8 mana? Pekanbaru. Kenapa Abati nggak pakai Provinsi Riau? Di Indonesia Pekanbaru satu-satunya. Oke. Baik Ananda, itu kemudian tugas yang kedua, tugas 1 baru. Kalau itu tadi wawasannya, oke. Antum membuat konsep visi usaha. Ini diskusi antum ya. Dan diskusinya nggak perlu berkelompok-kelompok lagi gitu. Langsung aja antum berdua gitu terus, atau boleh juga ada yang mau pergi, boleh ya. Yang penting mah ini. Yang penting mah jangan diam, jangan ngobrol, ya jangan macam-macam lah. Abati udah lihat kok karya antum, cuman oleh Abati belum dinilai. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang masa. Contoh misalnya dikasih kolom segini. Contoh lah Abati udah lihat. Apa memang sebutlah kesalahan Abati ada juga sedikit sih. Apa materi apa yang kemarin itu yang berkesan gitu kan. Antum tulis hanya satu baris, marketing. Itu aja. Maksudnya jelaskan dong kenapa antum itu tertarik dengan marketing itu. Tetapi ada lucunya juga di bawahnya lagi ada berapa antum menjual? 0. Kok marketing antum berkesan tapi 0 gitu kan. Di mana berkesannya? Tapi it's okay, boleh-boleh saja. Mungkin berkesan karena 0-nya itu. Berkesan karena kegagalannya. Kita harus husnudon. Positive thinking. Oke lah, nggak no problem. Cuman yang Abati sesalkan itu cuman satu kalimat. Itu loh. Ya. Terus tugas 2, membuat konsep misi. Nah, visinya apa? Misinya. Antum boleh bertanya sama, harus jadi antum. Harus betul-betul. Anggap perusahaan siapa ini Abati? Diri sendiri. Yang mana? Yang kemarin sudah dibuat. Jadi ini ada kontinuitas keberlanjutan ya, ketersambungan antara modul 2 dengan modul 3 ada keberlanjutannya, ada ketersambungannya. Perusahaan antum kan antum udah membuat tuh. Ada juga yang asal-asalan, ada juga yang bagus ya. Wah, dia uraikan. Kemudian tugas 3, presentasi ini. Antum nanti akan Abati pilih, cuman mungkin kalau sempat yes sekarang, kalau tidak sempat
Sekarang juga iya, pada jam-jam terakhir nanti 1-2 orang sampai 5 ini akan Abati panggil untuk presentasi. Dan antum harus lihat dan antum boleh bertanya, yaitu di sini tugas 4 ada pertanyaan fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Antum sekarang ingin jadi direktur, ingin jadi deputi, harus layak dan patut, Ananda. Awas, ini jadikan oleh antum, jangan main-main, sebab antum tuh nanti benar-benar antum insya Allah paling tidak di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, antum itu akan di fit and proper test dalam bidang apa saja. Ujian itu kan fit and proper test. Jadi apa, jadi apapun. Jadi bukan hanya, halo itu siapa, sakit atau apa itu dari tadi. Kalau tadi Abati masuk, makanya Abati berhenti tadi. Karena dia nggak konsentrasi. Sekarang dia sakit atau apa? Kamu sakit? Nggak, kamu sakit nggak? Hah? Nyari perut? Hah? Sekarang sedang diare? Nggak, maksudnya sekarang udah berapa kali ke air? Di rumah dikirain tuh sekarang ada keluar masuk antum. Tadi jam ke-1 ke-2 nggak ada masalah antum? Tadi juga kayak gini Wati, tapi masih bisa Wati. Mulas enggak? Enggak, udah pulang Wati. Oke lah. Ya, coba ditahankan. Enggak akan kecuali ada. Oke, dilanjutkan. Oke lah, kalau ada alasan no problem. Terus apa lagi? Antum siapkan pertanyaan kepada yang ini. Nanti waktu dia bicara di depan, antum siapkan pertanyaan kepada yang bicara itu. Oke, yang 5 nanti dikerjakannya. Tugas sekarang silahkan mulai antum kerjakan, yaitu tugas yang pertama membuat konsep visi, dan yang kedua pertama dan kedua itu aja. Konsentrasi 2 itu hari ini, 2 itu. Oke. Berdasarkan PT Mas. Oh yes, berdasarkan itu betul. PT Mas yang antum berdasarkan perusahaan yang akan antum buat. Silakan mulai. Ya. Nah, oke, Ali dulu. Apa nama perusahaan antum? Brilink Alif. Ulangi. Brilink Alif. Brilink. Alif. Brilink. Oh, BRI Link. Ya. BRI Link Alif. Ya. Oke, it's okay. Nah, antum sudah mulai sekarang belum? Hah? Di rumah belum mulai. BRI Link belum. Masih dari kita milik bunda. Oh, milik bundanya. Oke, antum kembangkan di beberapa tempat dan lain sebagainya. Nah, antum harus punya misi. Punya visi untuk BRI Link Alif itu bagaimana visinya. Ya. Siapa tahu suatu saat antum buat bank. Ya toh, kenapa tidak? Atau hal-hal yang berkaitan dengan perbankan. Oke? Siap. Ya, anak-anak sekarang diskusi dulu, kemudian nanti kita akan kontrol saja.